Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kazuko Daily. Apa kabar semuanya? Semoga baik selalu, semoga sehat-sehat selalu. Oke, bagi para fans Tokusatsu khususnya Kamen Rider anak-anak tahun 80-an atau 90-an pasti kenal banget yang namanya salah satu aktor di Tokusatsu ya, Tetsuo Kurata pasti. Tahu banget kan? Oke, Tetsuo Kurata ini kita lebih mengenalnya sebagai Kotaro Minami atau Kamen Rider Black, atau di sini lebih dikenalnya Ksatria Baja Hitam gitu. Nah, Tetsuo Kurata ini akhir-akhirnya ada suatu berita yang sangat mengagetkan gitu. Jadi episode kali ini kita akan sedikit ngebahas nih kasus si Tetsuo Kurata ini. Oke. Pada awalnya nih, bukan pada awalnya sih, sebenarnya sih fans Tetsuo Kurata ini atau kita semua ya, fans Kamen Rider atau Tokusatsu, mengenal Tetsuo Kurata itu adalah salah satu aktor yang sangat mencintai perannya sebagai Kotaro Minami atau Kamen Rider Black ya. Pokoknya di hidupnya itu nggak lepas banget dengan yang namanya Kamen Rider Black atau Kamen Rider Black RX. Kayak di restoran steaknya ya, banyak banget pernak-pernik Kamen Rider Black. Bahkan di restorannya itu ada patung Kamen Rider Black seukuran manusia seperti itu. Menu-menunya juga berbau-bau Kamen Rider Black. Pokoknya nggak lepas dulu hidupnya dengan Kamen Rider Black gitu. Bahkan salah satu ada video, mungkin masih ada ya di YouTube, wawancara dia mungkin 10 tahun yang lalu atau ya pokoknya sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Ditanya tuh sama hostnya, Kamen Rider Black itu menurut anda apa? Nah, kata si Tetsuo Kurata ini, Kamen Rider Black itu harta bagi dia gitu. Jadi intinya tuh kita taunya si Tetsuo Kurata itu benar-benar sangat mencintai Kotaro Minami, bahkan anaknya pun dinamai Kotaro kayak gitu. Jadi ya pasti dia sangat mencintai banget yang namanya Kamen Rider Black atau Kotaro Minami kayak gitu. Pokoknya mencintai perannya banget gitu sampai sekarang. Nah, tapi beriring dengan waktu, sebelum kasus yang ramai ini, ada kasus yang mungkin akhir-akhir tahun yang lalu ya kalau nggak salah, ada cuitan di Twitter kalau nggak salah, atau pokoknya di media sosial ya, beritanya udah banyak lah, sekitar teman-teman bisa baca secara lengkapnya cari-cari di Google lah, ada ya. Jadi ada fans yang dipaksa dipintain duit sama Tetsuo Kurata untuk ikut meet and greet-nya kayak itu kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau saya salah ya, bisa dibenarkan ya. Jadi seperti itu, dipaksa, tapi si fansnya nggak bisa. Akhirnya si fans Tetsuo Kurata diblok sama si Tetsuo. Kemudian ada kasus lagi, patung Kamen Rider Black yang ada di restorannya itu, sama Tetsuo Kurata itu si pemahatnya diminta untuk membuat lagi patung Kamen Rider Black RX. Pemahatnya menolak, nggak mau, karena katanya takut copyright. Terus dia pokoknya memohon-mohon banget sih Tetsuo, nanti katanya ininya apa sih namanya, ongkos kirimnya mau dibayar kayak gitu lah. Pokoknya intinya pengen dibikinin patung Kamen Rider Black gitu. Cuman si pemahatnya tuh nggak mau, takut copyright, takut kena lisensi kayak gitu. Terus si pemahat itu akhirnya diblok juga sama Tetsuo. Agak ramai tuh waktu itu kasus seperti itu. Kok si Tetsuo punya perangai buruk seperti itu? Agak-agak gimana gitu, para fans agak-agak kaget juga ya. Terus terus lagi. Kemudian nggak ada tuh klarifikasi dari pihak Tetsuo ya, masalah hal seperti itu. Ya udah, adem-adem aja akhirnya kayak gitu. Nah, di
ulang tahun Kamen Rider ke 50 tahun, banyak aktor-aktor yang terlibat di Kamen Rider mengucapkan ulang tahun kepada Kamen Rider yang ke-50 ya. Nah, cuma si Tetsuo Kurata ini enggak. Saya nunggu-nunggu, wah Tetsuo Kurata kok enggak kayak gitu. Ternyata setelah beberapa hari ulang tahun Kamen Rider ke-50, boom, suatu berita yang sangat mencengangkan, mengkagetkan seluruh fans Kamen Rider, khususnya fans Tokusatsu, ya khususnya fans Tetsuo Kurata, Kotaro Minami, dengan rilisnya atau ada yang menguploadnya sebuah video rekaman live beliau di Live 17 deh kalau nggak salah ya nama aplikasinya. Di video itu dia mengatakan kalau dia tidak suka Kamen Rider. Nah, videonya ini. 詳しくよくわからないんだよ。なんとなく、耳にはいろいろ、こう、いろんなことがもう耳には入ってきてるんだけど、まあいろんなこと耳に入ってきたり、いろんなことこう、あるんだけど、俺はあんまりごめんね。仮面ライダーの話は好きじゃないから。ね、ごめん。ちょっと、まあ仮面ライダー50周年って、まあ言われてもね、まあ、ありがとうだけど、まあ俺別に仮面ライダーじゃねえし、たまたま昔ライダーやってたっていうだけで、ね、まあだから、まあコメントも出さないしね。ごめんごめん。とりあえず、まあもう俺だからさ、ライダーの話をしたいっていうのはわかるし、ね、また来年ブラックやるっつうのも、まあみんながそうやって盛り上がるのはわかるけど、俺仮面ライダーあんま好きじゃないからごめん、ほんと。あんまちょっとライダーの話はもうここら辺にして。Oke, itu video live-nya ya. Live dari aplikasi apa ya? 17 Live deh kalau nggak salah. Terima kasih kepada The 40 Rider ya, channel The 40 Rider yang sudah memberikan saya izin mengupload video Tetsuo Kurata yang sudah bersubtitle Indonesia. Jadi di video itu Tetsuo Kurata bilang kalau dia tidak mau ngebahas lagi hal-hal yang berbau Rider. Jadi kayaknya tuh ada fans yang menanyakan tentang Kamen Rider ya, dia nggak mau tuh, katanya nggak mau bahas-bahas Kamen Rider, dan sesungguhnya katanya dia itu nggak suka sama Kamen Rider gitu. Wah, pertanyaan yang nggak suka sama Kamen Rider itulah sangat bertolak belakang sama kehidupan sebelumnya kayak gitu ya, yang kita kira dia itu sangat mencintai Kamen Rider Black kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin beberapa fans, bukan beberapa fans sih, nggak sedikit fans yang shock gitu, yang mendengar ucapan si Tetsuo Kurata. Dan itu bukan settingan, maksudnya tuh intinya dia bicara langsung di live kayak gitu, di live loh, bukan di record kayak gitu. Saya pribadi sangat kaget kayak gitu. Wah, kok bisa ya si Tetsuo Kurata ngomong kayak gitu ya? Bukankah dia sangat suka banget sama Kamen Rider, bahkan anaknya sendiri disebutnya dikasih nama Kotaro kayak gitu kan. Banyak fans-fans yang sangat amat kecewa kayak gitu, bahkan ada fans yang menjual segala sesuatu yang berhubungan dengan Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black RX kayak gitu. Ada yang merasa dibohongin kayak gitu. Tapi ada juga yang fansnya yang bener-bener fansnya ya, khususnya di grup Facebook, grup Tetsuo Kurata Fans Club ya, mereka itu mendukung gitu. Mungkin ya, ibaratnya mungkin itu dia lagi galau, lagi depresi atau gimana kayak gitu. Nah, beberapa waktu kemudian ada klarifikasi dari pihak Tetsuo Kurata sendiri. Dia mengupload di Twitter dan di Facebook kayak gitu. Intinya tuh dia mohon maaf karena perilaku dia yang membuat gempar kayak gitu ya. Karena waktu itu katanya dia sedang lagi depresi, ibaratnya intinya dia tuh lagi sedang tertekan lah, mungkin banyak pikiran ya.
Terus dia sendiri katanya nggak tahu kenapa sampai bilang dia nggak suka sama Kamen Rider, padahal dia itu katanya dia sangat suka Kamen Rider kayak gitu. Ya intinya dia waktu itu lagi depresi lah, banyak juga yang fans-fans yang katanya seperti zombie atau apalah, saya maksud nggak tahu maksudnya apa fans yang seperti zombie. Jadi agak kesal gitu, jadi agak depresi lah ibaratnya. Saya sih mungkin dia stres lah mungkin ya. Dia sebagai aktor mungkin sepi job, terus restorannya semenjak pandemi ini sangat sepi kayak gitu. Pusing kali dia bikin gimana caranya gaji karyawan-karyawannya atau gimana kayak gitu kan. Pokoknya intinya sih katanya dia lagi lumayan depresi kayak gitu. Sekali lagi bagi para fans sejatinya si Tetsuo Kurata itu, mereka nggak nggak membuli kayak gitu kan, mereka mengasih semangat kepada si Tetsuo Kurata kayak gitu. Cuma ada beberapa fans yang kalau saya bilang sih ini yang saya baca komen-komennya ya, atau yang berlalu lalang di media sosial, ini kayaknya fans-fans yang karbitan yang baru mengenal dunia Kamen Rider, kayaknya sih fans-fans muda yang wah udahlah pokoknya intinya dia tuh marah atas pernyataan si Tetsuo Kurata. Kalau bagi saya pribadi ya, saya pertama kali melihat atau nonton Kamen Rider Black itu di TV swasta RCTI. Waktu kalau nggak salah SD kelas 4 atau kelas 5 ya. Itu tahun berapa ya? Mungkin 92 93 kali atau 94 kayak gitu. Antara tahun seperti itulah. Ya 93 atau 94 ya. Pertama kali saya lihat di RCTI hari Sabtu, saya ingat banget itu antara jam 1 atau jam 2. Pulang sekolah saya lari sama teman-teman pengen lihat tuh film Kamen Rider Black kayak gitu. Nah, itu pertama kalinya saya nonton Kamen Rider Black, dan Kamen Rider Black lah salah apa ya? Awal mulanya saya suka Kamen Rider sampai saat ini berkepala 3 nyaris 4 kayak gitu. Terus di Kamen Rider Black lah saya suka sesuatu yang berbau-bau Jepang kayak gitu. Jadi awalnya itu semuanya dari Kamen Rider Black. Nah, bagi saya sebagai fans lama lah ya, fans veteran mungkin, ya itu saya pribadi nggak peduli lah dia itu suka atau enggak tentang Kamen Rider kayak gitu kan. Itu hak dia. Yang penting saya menyukai Kotaro Minaminya, saya menyukai si Kamen Rider Blacknya kayak gitu. Untuk masalah kehidupan pribadi aktor sih mau dia suka mau dia itu urusan dia ya. Terus misal dia sampai dia bilang saya nggak tahu kenapa berbicara seperti itu karena saya depresi atau apalah, bisa dimengerti sih ya, alasan itu masih bisa diterima karena ya himpitan ekonomi makin berat lah, sampai apalagi hidup di Jepang ya, apalagi di kota besarnya kayak gitu. Mungkin ya dia ya stres aja, kita nggak tahu lah kehidupan dia ya, kehidupan aslinya. Mungkin di balik itu, yang di balik dia selalu selfie, selalu senyum di fotonya gitu, mungkin di belakangnya tuh penuh dengan beban yang numpuk kayak gitu, ditambah fans-fans muda yang wah merongrong terus kayak gitu, jadi membludak lah dia kayak gitu. Mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu aslinya. Yang jelas bagi saya sebagai fans veteran kayak gitu, itu sih bodoh amat dia suka atau enggak, tetap ya mendukunglah karirnya. Semoga dia menjadi ini hal menjadi pelajaran bagi dia gitu ya, supaya mungkin kalau misalkan dia berbicara di publik lebih dijaga lagi. Mau suka atau enggak sih sebenarnya harusnya ditanam di hati aja kayak gitu, karena dia image-nya itu dia udah membangun brand image itu sebagai Kamen Rider Black kayak gitu. Kalau dia sampai bicara seperti itu ya itu resiko dia akhirnya kan. Kita nggak tahu tuh setelah video itu beredar apakah dia akan tetap di Relic Toy lagi untuk berperan sebagai Kotaro Minami atau enggak, kita lihat saja ya. Yang jelas ya wes lah kayak gitu lah, itu masalahmu kayak gitu, mau suka mau kagak. Tapi yang jelas ya tetap semangat aja lah, itu menjadi sebuah pelajaran hidup bagi dia kayak gitu, seperti itu. Ya bagi para fansmate-nya sih ya udahlah, kalau masih suka nonton Kamen Rider ya nonton aja Kamen Rider yang suka. Maksudnya jangan lihat karakter pribadi secara apa ya, secara realnya kayak gitu. Lihat aja Kotaro Minaminya, lihat aja Kamen Rider Blacknya kayak gitu, karena dibalik itu bukan yang bekerja keras itu bukan cuma si Tetsuo Kurata doang, tapi jauh lebih bekerja keras juga suite aktornya ya, si Om Jiro ya,
Dia udah habis-habisan, udah benar-benar berperan secara secara maksimal di Kamen Rider Black dan Kamen Rider Black RX kayak gitu. Hargailah Om Jiro itu, si sweet aktornya dan staff-staff yang lain. Bahkan pemeran almarhum Isomori ya, sebagai pencipta original Kamen Rider Black itu kayak gitu. Jadi sebagai fans sih kita harus lebih pintar, lebih bijaksana kayak gitu. Jangan bikin komentar-komentar yang ibaratnya apa ya? Menurut saya komentar bodoh kayak gitulah, atau perilaku bodoh sampai benci kesumat kayak gitu. Ngapain kayak gitu. Terserah dialah kayak itu, mau gimana kayak, mau dia suka mau kagak, sekali lagi terserah si Tetsuo Kuratanya ya enggak. Apa urusannya dengan kita kayak gitu ya? Kalau masih suka komentar ya udah kayak gitu. Toh bukan Tetsuo Kuratanya yang kita tonton, tapi Kotaro Minaminya yang kita tonton kayak gitu. Kayak gitu aja ya. Tanggapan saya terhadap berita tentang si Tetsuo Kurata ini. Jadi bagi teman-teman sendiri gimana nih kalau misalkan kita ada diskusi di kolom komentar. Kayak gitu aja. Terima kasih nih yang sudah menonton video ini nih, yang cukup panjang, mendengar bacotan saya. Yang belum subscribe, yuk subscribe. 95% nggak di subscribe nih yang nonton video-video saya. Yuk silakan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat dan makmur. Di like juga kalau suka, di share juga kalau peduli. Pokoknya intinya dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam damai, salam hangat dari saya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye.